Hasil dari penyemprotan yang pertama di usia tanaman padi 47 hari sudah tanam, dan sekarang tanaman ini usianya 52 hari sudah tanam. Terlihat mulai padinya untuk penyemprotan yang pertama keluar dengan sempurna ya sahabat tani. Dan di sini kita harus menyelamatkan batang yang belum keluar malainya, contoh seperti ini, supaya malai padinya tidak terserang oleh beluk, dan pastinya daun padinya tetap berwarna hijau, tidak terserang oleh jamur. Dan di sini juga terdapat serangan hama baru ya, yaitu wereng. Mungkin terlihat di kamera ya. Jadi di sini saya akan menggunakan double insektisida sahabat tani ya, untuk sundep dan juga untuk wereng. Jadi pestisida apa saja yang saya gunakan, monggo disimak videonya supaya sahabat tani bisa mengerti berapa dosis yang saya gunakan untuk tanaman padi saya. Jadi di dalam video ini saya akan melanjutkan edukasi untuk pencegahan penyakit, contohnya penyakit beluk atau ulat penggerak batang, supaya malai padinya bisa keluar dengan sempurna, contoh seperti ini. Ini adalah hasil dari penyemprotan yang pertama di saat padi bunting muda, dan hasilnya seperti ini ya sahabat tani. Tetapi masih ada yang belum keluar malainya, contoh seperti ini. Nah, ini harus kita selamatkan sebelum malai padinya keluar. Jika kita tidak melakukan pencegahan, bisa saja ini terjadi saat malai padinya nanti keluar bisa menjadi putih atau terserang oleh ulat penggerak batang, atau banyak yang menyebutnya terserang beluk. Maka dari itu kita harus mencegahnya. Jadi untuk tanaman padi saya di sini, untuk penyemprotan yang pertama itu di saat padi bunting muda, saya menyemprotnya di usia 47 hari sudah tanam. Dan sekarang saya akan melakukannya lagi untuk penyemprotan susulan, yaitu di usia 52 hari sudah tanam. Sebelum melanjutkan video ini, harus ketahui sahabat tani ya, di sini saya menggunakan pestisida yang agak sedikit mahal. Mungkin untuk sahabat tani ada saja orang yang menilai obat yang saya gunakan itu obat sultan. Sebenarnya obat ini siapa saja bisa membelinya sahabat tani, itu tergantung kitanya jadi petaninya. Di sini kan saya niatnya beredukasi supaya malai padi saya tidak terserang oleh beluk, daun padi tetap sehat, dan juga malai padi bisa terisi penuh. Itulah tujuan untuk saya membuatkan video. Makanya saya akan memberikan pestisida yang terbaik untuk saya, dan saya akan memberikan untuk sahabat tani. Boleh saja sahabat tani menggunakan pestisida merek dagang apapun, itu tidak masalah. Tetapi kalaupun sahabat tani jika terserang oleh beluk, terserang oleh jamur, jangan menyalahkan saya, ibaratnya video saya.
Dan untuk sahabat tani bisa menirukan cara saya jika sahabat tani tidak menggunakan pestisida yang sama saya gunakan, bisa mencegahnya di saat bunting muda dan di saat padi bunting tua. Jadi aplikasinya 2 kali sahabat tani. Dan untuk insektisida yang saya gunakan masih sama sahabat tani, yaitu Payego dari produk Bayer ya sahabat tani. Jadi Payego ini manfaatnya untuk ulat penggerak batang atau beluk, dan juga bisa membasmi telur kaper dan juga larvanya. Jadi setelah kita menggunakan Payego, telur kaper itu tidak bisa menetas dikarenakan telur larvanya itu sudah kita basmi, sehingga di saat malai padi keluar akan keluar sempurna, tidak akan terserang oleh beluk. Nah, untuk insektisida Payego kemarin di saat padi bunting muda saya menggunakan 16 mili, sekarang saya menggunakan 17 mili, dan ini akan saya gunakan terakhir kalinya ya sahabat tani. Jadi saya menggunakan 2 kali untuk satu musim. Jadi pestisida yang saya gunakan itu di fase vegetatif pestisida yang murahan sahabat tani ya, tetapi untuk fase generatif saya menggunakannya sedikit mahal, dikarenakan inilah penentu hasil tanaman padi kita. Karena kita petani itu yang dicari ya malai padinya sahabat tani ya. Kalau malai padinya bagus, sempurna, berbobot, kita akan mendapatkan hasil. Setelah itu saya tidak menggunakan Amirstatop sahabat tani, dikarenakan jarak penyemprotan kemarin itu sangat dekat sahabat tani, yaitu 6 hari. Maka saya tidak akan menggunakan Amirstatop, tetapi saya akan menggunakan Amirstatop ini di saat pengisian malai sahabat tani, pengisian malai ataupun sudah keluar serentak ya. Jadi fungisida Amirstatop ini tidak saya gunakan dulu untuk padi bunting tua. Mungkin sahabat tani ada yang sama caranya, adapun yang berbeda itu tidak masalah. Yang penting intinya kita akan mendapatkan malai padi yang bagus. Setelah itu saya akan memberikan insektisida untuk membasmi wereng, di mana tanaman padi saya itu sudah terserang oleh wereng. Jadi disitulah kita harus sigap, harus benar-benar membasmi wereng itu sebelum wereng itu menghisap sari batang padi kita, sehingga nanti daunnya bisa menguning dan kita bisa gagal panen. Jadi untuk insektisida pembasmi wereng saya menggunakan Pixalon sahabat tani, dan ini saya gunakan 1 kali dalam 1 musim. Nah, jadi untuk sahabat tani bisa menggunakan merek dagang apapun, intinya di sini kan saya beredukasi. Ingat ya, saya beredukasi. Untuk sahabat tani bisa menggunakan merek dagang apapun. Jadi untuk dosis Pixalon ini saya gunakan 12 mili untuk tangki 16 liter. Pixalon ini saya gunakan 1 kali untuk 1 musim sahabat tani ya.
Setelah itu saya tidak akan menggunakan Pixalon lagi, dikarenakan warengnya itu pasti mati. Untuk sahabat tani yang menepis bahwasanya kita menggunakan Pixalon ini satu kali tidak mati, boleh dicoba sahabat tani. Dan di sini saya akan memberikan nutrisi juga, yaitu MKP, di mana MKP ini mempunyai unsur hara, fosfat dan juga kalium. Jadi manfaat MKP itu sangatlah banyak sahabat tani. Membantu pembungaan supaya bunganya itu tidak mudah rontok. Yang kedua, supaya tanaman padi kita bisa bernas. Yang ketiganya, tonase sahabat tani ya. Jadi bisa membantu pengisian malai. Makanya saya menggunakan MKP. Dan jadi untuk dosis yang pertama saya menggunakan 4 sendok makan, dan sekarang saya naikkan menjadi 5 sendok makan. Dan di sini saya menggunakan penembus perata dan perekat. Saya di sini menggunakan borer ya sahabat tani. Kenapa saya menggunakan borer? Borer ini produk lama sahabat tani. Ini produk yang paling bagus yang saya tahu ya untuk perekat, penembus dan perata. Apalagi ini musim penghujan, kita harus menggunakan perekat sahabat tani. Jadi untuk dosis perekat ini saya menggunakan 1 tutup ya sahabat tani, untuk tangki 16 liter. Nah inilah pestisida yang saya gunakan sahabat tani ya, untuk tanaman padi saya. Bisa ditiru untuk sahabat tani jika ingin tanamannya sebagus tanaman padi saya. Boleh menggunakan merek dakan apapun, intinya di sini saya beredukasi untuk tanaman padi saya supaya saya bisa mendapatkan tanaman padi yang bagus, hasil yang banyak, dan tonasenya juga sesuai yang saya inginkan. Makanya saya akan memberikan yang terbaik untuk tanaman padi saya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, sukses selalu, sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.